Jabodebek hari ini kemacetan di daerah Selakopi menuju Seguk. Kemacetan yang berawal dari Kecamatan Cisantayan. Biasanya kemacetan ini sampai ke Seguk, pintu rel kereta api. Memang kemacetan ini sudah biasa karena posisi rel kereta dan jalannya itu miring, jadi tidak memungkinkan untuk bergerak cepat jika melewati rel kereta. Kemacetan ini cukup lumayan panjang, kurang lebih ada 1 km mungkin lebih. Tapi ini menjadi kemacetan yang luar biasa ketika terjadi jam kerja ataupun di jam-jam biasanya. Ini kalau di hari-hari biasa itu ya beginilah. Nah, ini mungkin kejadian ini hanya di macet hari libur. Masuk kiri, Bang. Oh, ini. Reporter melaporkan situasi terkini adalah sedang macet. Seperti biasa kemacetan terjadi karena rel kereta api. Ditambah suasana sekarang hujan, gerimis, jadi agak licin. Tidak jarang tergelincir motor atau ban mobil, karena kan ya itu dia. Mungkin 2 kilo ada kemacetan. Jadi istilahnya bukan barang aneh kalau macet di daerah sini. Tambah ya budaya pengendaranya juga ya seperti driver kita ini, nyolong ngeblong dan akhirnya ya mampet seperti itu. Ya namanya kalau udah mampet kayak gini ya susah. Seperti jet darat ini yang suka bikin macet juga, dan seperti inilah lingkungan. Perlu ada solusi nyata karena kemacetan ini bukan sekali 2 kali ya, tapi terus menerus. Mohon maaf. Kemacetan ini bukan 1 kali 2 kali, tapi rutin. Dari arah Sukabumi menuju Bogor, dari rel menuju arah Sukabumi macet. Seperti itulah dan begitulah. Mungkin untuk nextnya di 2 rel
akan menjadi solusi, karena biasanya dibikinkan jalan terowongan atau jembatan ke atas untuk melewati jalur kereta api. Dan kemacetan seperti ini tidak hanya terjadi di area Slakopi Segog, tapi hampir di semua pintu rel kereta api terjadi kemacetan seperti ini. Sip. Apa? Iya, pasti. Update Sukabumi mengabarkan situasi saat ini di lapangan seperti ini. Ada kasih sewa. Yes. Kiri, Pak. Seluas di kiri. Jalur kiri. Ya, ketipu. Teleponannya ngisi, ya seperti itulah budaya pengendara yang masih belum sadar akan keselamatan. Seperti telepon di saat mengendarai mobil itu sangat berbahaya. Tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, melainkan membahayakan orang lain. Inilah salah satu faktor penyebab kemacetan yang sebenarnya karena rel kereta api, dan dari sini timbullah kemacetan. Nah, untuk arah sebaliknya ya seperti ini, macet juga karena melintasi rel. Jadi kemacetan ini menjadi dua arah karena jika sudah macet saling salip, akhirnya ya begini. Dan di sini tidak ada jalan alternatif. Adapun jalan alternatif bisa memutar mungkin 8 kali lipat atau 5 kali lipat jalan semestinya. Dari daerah sini tuh nggak ada jalan alternatif yang memotong arah, justru malah mempersulit, memperjauh. Itu jalan utama ya.
jalan utama provinsi, menghubungkan kota ke kota. Dan harapannya ada langkah solusi nyata untuk memperbaiki masalah tersebut agar tidak terus-terusan menjadi budaya kemacetan. Karena rel jadi macet seperti ini, perlu adanya perubahan jalur. Maksudnya perubahan jalur bukan jalur keretanya yang dipinggirin, tapi jalur mobilnya mungkin ya dibikinkan jembatan atau dibikin terowongan ke bawah. Dan ini adalah penampakan yang umum, lumrah. Mungkin kalau sudah jadi jalan tol akan berkurang. Dan jalan tol pun mungkin perlu ini juga masalah biaya masuk tolnya, karena kalau membebankan masyarakat juga ujung-ujungnya ya masyarakat gak masuk jalan tol. Nah, ini masalah kedua yang ada di kota Sukabumi, yaitu anak-anak yang naik mobil losbak. Macet ini bisa nyambung sampai kota Kecamatan Karangtengah. Kurang lebih ada 5 km. Bayangkan antrean kendaraannya itu udah sampai sini. Berapa lama kita? Kurang lebih dari rel itu sudah 7 menit dengan menggunakan motor ya. Berbeda halnya dengan menggunakan mobil, bisa 1 jam lebih. Bisa dibilang macet ini itu adalah macet yang seharusnya tidak perlu macet. Karena tidak ada penyebab yang umum seperti penyebab mungkin mobil mogok dan sebagainya. Justru ini macet dikarenakan karena infrastruktur jalannya itu sendiri yang menyebabkan kemacetan rutin di area sini.
kiri sehingga nanti dia meledak. Dan biasanya kalau sudah macet sampai sini itu macet sampai alternatif yang mau ke Cibadak, yang lewat Nagrak.
Dan ini kemacetan akan sampai ke Pasar Cibadak, akan nyambung. Kalau sudah nyambung seperti ini, biasanya kemacetan akan berlanjut di Pasar Cibadak. Sebenarnya ada jalan alternatif itu ya, positif negatifnya seperti ini. Plus minusnya ada jalan alternatif, ada kemacetan di sana karena ada keluar masuk kendaraan. Dan bisa kita lihat, kita masuk ke jalan alternatif menuju Cibadak lewat jalur Nagrak. Di sini juga ada antrian kendaraan yang melewati alternatif Cibadak. Didominasi dengan kendaraan pribadi dan juga ada kumpulan-kumpulan orang yang sebenarnya pemerintah sudah membatasi aktivitas masyarakat, tapi mungkin tak alasan lain masyarakat tetap beraktivitas memadati jalanan yang seharusnya ini lagi pandemi, tidak banyak aktivitas dan tentunya mengakibatkan kemacetan di jalan. Dena seperti itu informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi referensi ketika akan melewati jalur Sukabumi. Adapun untuk melewati jalur Sukabumi nanti akan diberikan tips kapan dan jam berapanya. Di antaranya ketika pagi-pagi mulai jam masuk kerja, coba untuk tidak lalu lalang atau tidak melewati jalur Sukabumi. Karena kenapa? Karena di jam kerja biasanya masuk karyawan dan keluar karyawan itu menjadi pusat sumber kemacetan. Sementara untuk hari-hari libur tidak bisa ditentukan kapan libur atau macetnya, tapi yang pasti hanyalah tetap stay at home di saat pandemi, jangan kemana-mana dan selalu berdoa untuk kesehatan kita dan keluarga kita dan orang di sekitar kita. Amin.